في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum beshem hamasyah. Menjelang hari Natal, ada bermacam-macam penolakan mengenai historisitas tanggal perayaan Natal 25 Desember. Rata-rata mereka yang menolak Natal itu adalah kelompok fundamentalis Kristen. Dalam hal ini biblical fundamentalism, jadi sebuah gerakan fundamentalisme biblis yang asumsinya kalau itu tidak ada secara letterlek tertulis eksplisit dalam Alkitab, tanggal 25 Desember hari Natal itu dianggap salah. Nah, yang lebih lucu lagi, semua gerakan yang menolak perayaan Natal itu mencari-cari alasan dalam Alkitab untuk membuktikan bahwa tidak perlu kita merayakan perayaan Natal, sedangkan ulang tahun saja itu adalah tradisi pagan. Dan itu tentu dicari ayatnya dalam Alkitab. Misalnya, ada kelompok-kelompok fundamentalis yang mengatakan bahwa catatan Alkitab yang merayakan Natal itu adalah Fir'aun. Itu disebutkan misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 40 ayat 20. Di mana dalam ayat itu dikisahkan, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Fir'aun itu mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Dan di situ ungkapan ulang tahun itu pertama muncul. Wajihi bayom haslisi, dan pada hari yang ketiga, Yom Huledet, hari ulang tahun, maksudnya ulang tahun Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Pada waktu ulang tahun Fir'aun itu, memang sesuai dengan apa yang disingkapkan oleh Nabi Yusuf, bahwa kepala juru minuman akan dikembalikan jabatannya, dan betul saat itu dikembalikan jabatannya. Tetapi kepala juru roti digantung sesuai dengan apa yang ditabirkan oleh Yusuf kepada mereka, dan itu dicatat dalam ayat 21 dan ayat 22 kitab Kejadian. Lalu mereka menyimpulkan, nah ini kan sudah perayaan ulang tahun, hasilnya adalah pemenggalan kepala. Nah, luar biasa. Lalu yang kedua, mereka mengambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Di mana pada saat ulang tahun dari Herodes Antipas, saat itu kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Dan kisah ini tidak hanya tercatat di dalam kitab Injil, tetapi juga terekam dengan sangat detail dalam catatan ahli sejarah Yahudi abad pertama, yaitu Flavius Josephus. Jadi apa? Maka tradisi ulang tahun itu hanya dilakukan oleh orang-orang pagan, penguasa-penguasa kafir, maka tidak perlu kita rayakan. Kalau perayaan hari kelahiran saja itu dilakukan oleh orang kafir dan buahnya adalah pembunuhan, pemenggalan kepala,
Maka untuk apa kita merayakan perayaan Natal Yesus Kristus? Itu kira-kira argumentasi yang dibangun. Padahal sebetulnya kalau orang memahami sejarah dengan baik, ya, itu akan jelas kok. Misalnya Herodes dikelompokkan sebagai penguasa pagan. Ya, mungkin kelakuannya tidak benar, kelakuannya salah, tetapi dia bukan penyembah berhala. Keluarga Herodes Agung itu adalah seorang proselit Yahudi. Artinya dia adalah orang non-Yahudi, dalam hal ini adalah keturunan Arab dari suku Edom, yang kemudian masuk agama Yahudi menjadi proselit. Dan Herodes Agung itu mewariskan kekuasaannya pada 3 anaknya. Yang pertama Arkelaus yang menguasai separuh negeri, dan kemudian Antipas yang menguasai 1/4 negeri, dan saudaranya yang lain lagi adalah Filipus yang menguasai juga 1/4 negeri. Ini adalah keluarga proselit Yahudi. Bahwa dia itu kejam, bahwa dia itu melakukan pembunuhan, itu ya. Itu mirip ketika seorang beragama melakukan kesalahan, yaitu pembunuhan terhadap nyawa orang lain. Tetapi bukan termasuk kelompok pagan seperti yang diopinikan oleh mereka-mereka yang menentang Natal. Lalu yang kedua, apakah benar orang Yahudi itu anti perayaan ulang tahun? Apakah benar orang Yahudi itu anti mencatat hari ulang tahun? Dan biasanya itu mereka juga mencari-cari pembenaran dari ayat-ayat Alkitab. Misalnya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Oleh karena itu, kenapa kita harus merayakan Natalnya? Yang penting kan itu adalah kematiannya, itu adalah Paskah dan kebangkitannya. Ini dikait-kaitkan sebetulnya. Itu konteksnya. Yang sering dibutakan, lalu diartikan sesuai dengan asumsi yang sudah dia bangun sebelumnya. Satu ayat lagi misalnya, di dalam Hosea pasal 7 ayat 5, pada pesta raja kita. Dan pesta raja kita itu secara implisit biasanya berkaitan dengan pesta kelahiran atau pesta penobatan raja. Apa yang terjadi? Pada saat pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Dan ia bersekutu dengan para pencemooh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pesta ulang tahun itu adalah pesta mabuk-mabukan, pesta anggur yang memabukkan. Semua ayat-ayat itu dilepaskan dari konteks. Nah, kita akan lihat bagaimana orang Yahudi sendiri menafsirkan teks-teks seperti ini, ya. Yang pertama, misalnya berkaitan dengan pesta raja tadi. Itu ada catatan dari Talmud Yerusalmi, Talmud Yerusalem, Traktat Rosh Hasanah bab 3. Di sini kira-kira dikisahkan Rabi Yosef ben Lewi mengatakan, orang-orang Amalek itu penyihir. Dan apa yang dilakukan oleh mereka pada saat ulang tahun mereka adalah menyuruh orang berkelahi. Dan kalau itu ada yang tumbang pada saat perkelahian itu yang diselenggarakan saat ulang tahun mereka, ya kira-kira mereka senang seperti itu. Itu kan kasuistis artinya. Jadi para penafsir Yahudi sendiri memahami pesta yang memabukkan itu adalah tidak dilakukan oleh orang Yahudi, tapi dilakukan oleh orang Goyim. Dan kalau ada seorang penguasa Israel membuat hal yang sama, itu artinya mereka bersekutu dengan para pencemooh yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Goyim. Nah, bagaimana tentang pengkhotbah tadi misalnya? Itu juga berlaku dalam beberapa traktat yang lain tentang Fir'aun yang memenggal kepala. Dan itu sifatnya kasuistis. Lalu bagaimana dengan misalnya pengkhotbah tadi bahwa hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Misalnya di dalam dokumen Yahudi yang dinamakan Erevin 13b itu disebutkan begini.
Konteksnya apa? Sehingga dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dikatakan bahwa 2,5 tahun rumah Samai selalu bertengkar dengan rumah Hillel. Ini kita tahu, rumah Samai itu adalah School of Samai, seorang rabi yang terkenal pada abad-abad awal itu, selalu bersaing dengan sekolah rabi yang lain, yaitu Rabi Hillel. 2,5 tahun antara sekolah para rabi itu saling bertengkar. Lalu dikatakan oleh orang bijak, lebih baik tidak dilahirkan daripada dia dilahirkan. Semestinya orang setelah lahir itu harus menilai kelakuannya. Jadi konteksnya apa? Bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, itu artinya kita dilahirkan ke dunia itu untuk berbuat baik. Jadi nanti akan dilihat ketika orang itu mati, bagaimana perbuatan kita. Maka ketika kita masih hidup, ketika kita sudah dilahirkan ini, maka kita harus menimbang-nimbang perbuatan kita. Jadi seluruh konteks dari ayat-ayat yang diperkosa oleh kaum harafiah itu, sebetulnya itu oleh orang Yahudi sendiri dipahami seperti itu. Nah kemudian, apakah benar orang Yahudi tidak pernah mencatat kelahiran mereka? Tentu itu salah. Saya ingin memberikan contoh. Misalnya salah satu traktat dari Tanhuma bab 9 itu mencatat bahwa Ishak dilahirkan pada tanggal 15 bulan Nisan. Dan pada hari yang sama, tanggal 15 bulan Nisan pula, Israel ditebus dari tanah Mesir. Maksudnya dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Ini dicatat tentang kelahiran Ishak. Lalu tokoh terbesar dalam Yudaisme, yaitu Nabi Musa, Revenu alaihu shalom, guru besar kita, master kita, Musa, shalom baginya. Dalam sejumlah traktat-traktat di dalam Talmud dan dalam banyak literatur Yahudi yang lain, jelas-jelas Musa lahirnya dicatat, matinya dicatat, tanggal, bulan, dan tahunnya. Musa dilahirkan tanggal 7 bulan Adar Rishon, Adar pertama, pada tahun 2368 tahun Ibrani, yang bertepatan dengan tahun 1393 sebelum Masehi. Atau Musa juga dicatat wafatnya. Musa wafat tanggal 7 bulan Adar Seni, Adar kedua, pada tahun Yahudi 2488 yang paralel dengan tahun Gregorian 1273 sebelum Masehi. Ini jelas dalam catatan Yahudi. Jadi tokoh-tokoh besar seperti Musa, seperti Ishak itu dicatat kelahirannya, dicatat kematiannya. Lalu apakah aneh kalau orang Kristen kemudian sejak gereja awal, sebagaimana pernah saya sampaikan, sejak tahun 126 Uskup Roma Telesporus sudah merayakan Natal, jauh sebelum Saturnalia dirayakan di Roma tahun 274. Pertanyaannya yang pasti itu ditanyakan oleh mereka-mereka yang kaum literal itu. Lalu bagaimana kita bisa menghitung tahun kematian Musa? Nah, Musa lahir tanggal 7 bulan Adar Rishon tahun 2868 tahun Ibrani. Itu sesungguhnya ditekankan dalam beberapa traktat, mulai dari traktat Talmud yang cukup klasik, misalnya Sotah 12b. Jadi dia lahir persis sama dengan tanggal kematiannya. Begitu juga sampai rabi-rabi modern dari abad pertengahan, misalnya seperti Rabi Rasi di dalam karyanya Megilat 13b. Dia mengatakan hal yang sama.
pada tanggal 7 bulan Adar itulah Musa dilahirkan, deketip seperti yang tertulis, maksudnya tertulis dalam Taurat, ben me'ah wa isrim sanah anoki hayom. Hari ini saya berusia 120 tahun. Jadi digambarkan dalam sejumlah pemikiran Yahudi yang sudah dikitabkan dalam bentuk baik itu Talmud maupun catatan-catatan para rabi. Itu ungkapan 120 tahun usia Musa itu tentu bisa diketahui dari awal. Tatkala kita membaca misalnya kisah penciptaan langit dan bumi. Pada kitab Bereshit atau Sefer Bereshit atau kitab Kejadian. Ketika Tuhan menempatkan meorot, benda-benda penerang di angkasa. Di situ tertulis apa? Benda-benda penerang itu untuk menandai masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa sejak periode awal sekali, Tuhan sudah mengajarkan tentang pentingnya menghitung-hitung hari, bulan, dan tahun. Karena itu ciri khas masyarakat maju sebetulnya ya. Dan kemudian ketika Tuhan menceritakan tentang air bah zamannya Nuh. Kapan air bah itu mulai surut? Dicatat dengan sangat-sangat baik. Ya, misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 8. Ya, di situ dikatakan bahwa dalam bulan ke-10 tanggal 1 bulan itu tampaklah gunung-gunung. Dan tanggal 7 bulan ke-7 bahtera itu mulai mendarat. Itu tercatat dengan sangat rapi. Nah, berarti pada zaman Nuh itu pun sudah ada pencatatan-pencatatan historis. Dan ini diterus sampaikan tanpa putus lewat tradisi. Tradisi ini bukan tradisi adat, tapi artinya berita yang diterus sampaikan dari generasi ke generasi. Sehingga selain yang disebut Torah tertulis, Torah sebiktop, orang Yahudi juga mengenal Torah sebalp, Torah lisan. Dan Torah lisan itu antara lain Talmud. Sekalipun Talmud itu tentu harus dilihat dari periode kapan dia ditulis. Tetapi artinya pencatatan-pencatatan tentang hari kelahiran Ishak, hari kelahiran Musa, kematian Ishak, itu sudah dicatat dengan sangat rapi. Pertanyaan tadi yang masih tersisa adalah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Pasti orang awam yang tidak pernah membaca teks-teks Yudaisme itu kemudian menjadi bingung dan tertawa karena ketidaktahuan mereka. Tertawa karena keawaman mereka. Bagaimana tercatat karena secara eksplisit kan tidak tertulis. Nah, sebetulnya tertulis hanya karena tidak bisa baca saja. Coba kita lihat ya, misalnya. Dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 itu diceritakan, maka matilah Musa di sana. Di mana Musa mati? Ketika masih belum sampai ke tanah perjanjian, yaitu di tanah Moab di wilayah Yordan. Lalu di dalam pasal 34 ayat 8 kitab Ulangan itu disebutkan orang Israel pada waktu itu menangisi Musa selama 30 hari di dataran Moab. Lalu masuk di dalam kitab Nabi Yosua. Di sana dikisahkan misalnya bahwa orang-orang Israel itu kemudian sepeninggal Musa yang kuburannya tidak pernah diketahui karena kehendak Tuhan juga, itu yang tercatat di dalam kitab Ulangan, mereka kemudian meneruskan perjalanan eksodus mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan dicatat di sana bahwa penyeberangan ke tanah perjanjian dari Yordan itu waktunya 3 hari. Jadi 3 hari mereka menyeberang itu tercatat dengan sangat tertib dalam Alkitab ya. Kemudian lalu diteruskan dengan catatan berikutnya di dalam Yosua pasal 3 tadi, pasal 32 tadi, setelah lewat 3 hari. Lalu Yosua pasal 4 ayat 19 dengan sangat jelas mengatakan bahwa
Bani Israel itu keluar dari Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Jadi Bani Israel keluar dari Yordan memasuki tanah perjanjian itu tanggal 10 bulan pertama, berarti tanggal 10 bulan Nisan. Pertanyaannya, berapa lama orang Yahudi berkabung setelah kematian Musa? 30 hari. Berarti 30 hari kalau dihitung mundur sebelum bulan Nisan, itu akan ketemu tanggal 10 bulan Adar. Lalu berapa lama perjalanan menyeberang dari Yordan sampai ke tanah perjanjian? Yosua pasal 32 mencatat 3 hari. Jadi jelas bahwa Bani Israel keluar dari Yordan menurut catatan Yosua pasal 4 ayat 19 itu tanggal 10 bulan Nisan. Kalau dihitung mundur berarti kalau 30 hari dia bergabung karena penanggalan Yahudi itu memakai lunar system. Yang terbanyak itu 30 hari. Maka 30 hari mundur ke belakang itu sama dengan 10 bulan Adar. Dan perjalanan itu 3 hari untuk menyeberang. Maka akan ketemu tanggal 7 bulan Adar. Dan itulah hari kematian Musa. Dan dalam catatan-catatan yang tadi disebutkan dalam Sotah 12b, itu jelas-jelas dikatakan, saya ulang lagi, Besif'ah Be'adar met, Ubesif'ah Be'adar nolat. Musa itu mati pada tanggal 7 bulan Adar dan lahir pada tanggal 7 bulan Adar pula. Semuanya sangat jelas. Jadi pertanyaannya, yang dilarang dari tradisi ulang tahun itu apa? Foya-foyanya, mabuk-mabukannya, bukan momentumnya. Kalau momentumnya jelas harus dicatat. Seperti penyapian Iska. Makanya banyak literatur Yahudi yang lain yang mengatakan bahwa penyapian Iska itu ditandai hari kelahirannya. Ulang tahunnya yang kedua, karena biasanya orang Yahudi itu disapi umur 2 tahun. Berarti kalau menghitung persis 2 tahun ya hari kelahirannya. Hari apa lagi kalau bukan hari kelahirannya. Nah, itu tercatat dalam Alkitab. Kemudian orang Yahudi itu jelas seperti tercatat dalam Pirkei Avot. Ini salah satu traktat dari Talmud ya. Itu misalnya ditentukan bahwa pencatatan hari-hari itu sangat penting. Misalnya Pirkei Avot 5 ayat ke-25. Seorang Yahudi itu umur 5 tahun dia harus membaca Mikra, belajar kitab suci, membaca kitab suci. Kemudian umur 10 tahun dia harus belajar Misnah. Umur 13 tahun dia harus belajar Misfot, artinya hukum-hukum, karena dia menjelang waktu yang namanya bar miswah. Dia dinyatakan sebagai dewasa akil balik dan berlaku atasnya kok hukum Taurat. Ini pentingnya kita mempelajari Alkitab secara lebih detail dengan penuh tanggung jawab di depan Tuhan dengan mengacu pada data-data sejarah, bukan ayatiah seperti yang dilakukan oleh orang-orang modern yang saya sebutkan sebagai kaum fundamentalisme biblikal tadi. Musa itu hidup kira-kira 1300 tahun sebelum Yesus. Oleh karena itu, maka lebih mudah menghitung kelahiran Yesus ketimbang kelahiran Musa tadi. Kita akan membahas tema ini pada pembahasan berikutnya. Dan ada konteks khusus yang berbicara tentang kenapa Natal harus dirayakan dan di mana ayatnya. Nanti akan saya kupas satu demi satu. Dan saya berharap kita tidak lagi mengikuti pemikiran orang-orang modern yang sungguh-sungguh tercabut dari akar sejarah. Dan apalagi mengacu pada dokumen-dokumen kuno yang tidak pernah mereka kenal, tapi mereka hanya bisa mencemooh dan mencibir. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum.